Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا الحاضرون أعزكم الله hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga dengan izinnya di malam hari ini atau di petang hari ini, di hari Ahad terakhir ya insyaallah di bulan Sya'ban, kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka taqarrub kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala melalui perantaraan menuntut ilmu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa mengamalkan segala bentuk konsekuensi dari ilmu yang telah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Baik hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukran. Kita masih melanjutkan bab yaitu asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, sebab-sebab hidupnya hati dan ya beberapa pembahasan terkait dengan gizi yang bermanfaat atau nutrisi dan suplemen yang bermanfaat bagi hidup dan sehatnya hati. Terakhir kita bahas terkait dengan zikrullah dan tilawatul Quran. Ya, faktor yang menyebabkan hati menjadi sehat, faktor yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidupnya hati kita. Ya, sudah kita bahas satu poin yaitu zikir dan tilawatul Quran. Di kesempatan kita di malam hari ini insyaallah kita akan bahas dua poin berikutnya yang ia adalah merupakan bagian dari faktor dan penyebab hidupnya dan sehatnya hati. Yang pertama adalah istighfar, dan yang kedua adalah doa. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan maghfirah? Maghfirah itu apa? Maghfirah, ampunan. Istighfar maknanya adalah talabul maghfirah, yaitu memohon dan meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Hiya wiqayatu syarri dzunubi ma'a satriha. Maghfirah itu apa? Wiqayah, perlindungan, penjagaan dari apa? Dari syarrudz dzunub, dari dampak buruknya dosa. Ya, dampak buruknya dosa. Ma'a satriha, dan permohonan untuk menutupi dosa tersebut. Gitu ya. Jadi maghfirah itu dua hal cakupan di dalamnya, yaitu apa? Meminta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dampak buruk dosa disertai dengan penutupan atau menutupi perkara tersebut. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Rabbuna Jalla wa Ala adalah zat yang satarul uyub, maha menutupi segala bentuk aib dan dosa. Ya, makanya baiknya kita di pandangan manusia itu sejatinya karena apa? Karena Allah menutupi aib kita. Karena Allah menutupi aib kita. Makanya seorang salaf mengatakan, kalaulah seandainya dosa itu beraroma, dosa itu berbau, maka niscaya tidak akan ada orang yang mau dan berkenan duduk di samping saya. Ya, kalau dosa itu beraroma dan berbau. Dan Allah satarul uyub, zat yang maha menutupi aib dan dosa.
Dalam satu kesempatan Allah pun Allamul Ghuyub, zat yang maha mengetahui terkait dengan segala perkara yang tersembunyi, betul tersamar dari pandangan manusia, namun sama sekali perkara tersebut tidak tersamar dan tidak tertutupi dari pandangan Allah. Allah menutupi aib dan kesalahan, Allah maha melihat dan mengetahui kesalahan tersebut, ya. Makanya nanti akan sampai ke pembahasan di poin terakhir dari kitab ini terkait dengan kondisi al-aqil, orang yang berakal. Orang yang berakal itu dia akan melihat dan memperhatikan dengan seksama kepada siapa dia bermaksiat, nah begitu. Ya. Dalam satu kesempatan yang sama ketika dia berbuat dosa, Allah tutupi aibnya, namun dalam waktu yang sama pun Allah melihat perbuatan dosa tersebut. Gitu ya. Allah tutupi aibnya, Allah lihat dan Allah saksikan dosa tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada zat yang mengetahui segala sesuatu, sekaligus zat yang menutupi perbuatan kita. Bayangkan, itulah Allah Rabbuna Jalla wa'ala, zat yang begitu maha mulianya, zat yang begitu maha mulianya, ya. Allahu Rabbuna Jalla wa'ala. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, dalam Al-Quranul Karim penyebutan istighfar itu banyak sekali. Fataratan yu'maru bihi, terkadang datang dengan redaksi perintah, terkadang datang dengan redaksi perintah. Semisal firman Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Muzammil, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sejatinya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi terkadang datang dalam redaksi perintah, dan terkadang wataratan yumdahu ahluhu, terkadang datang dengan redaksi apa? Dipuji pelaku istighfar tersebut, ya. Allah memuji orang-orang yang gemar memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Semisal firman Allah Rabbuna Jalla wa ala di surah Al-Imran ayat ke-17, wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji mereka orang-orang yang memohon ampun kepada Allah bil ashar, di waktu sahur. Gitu ya. Jadi beberapa redaksi dalam Al-Quranul Karim begitu banyak perintah atau begitu banyak ayat yang menunjuk tegaskan akan keharusan kita memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, dan terkadang Allah Tabaraka wa ta'ala pun ya di dalam Al-Quran menyebutkan yuzkaru annallaha yaghfiru liman istaghfara. Terkadang datang dengan redaksi Allah Tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Misal dalam firman Allah Tabaraka wa ta'ala di surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang beramal buruk, berbuat maksiat, aw yadhlim nafsa, atau menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahiman, niscaya ia mendapati Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi beberapa redaksi dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan akan pentingnya kita memohon ampun, terkadang dengan redaksi perintah, terkadang dengan redaksi pujian, terkadang dengan kabar dan informasi bahwasannya Allah itu memberikan ampunan, gitu ya, seperti itu. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, banyak redaksi ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menyandingkan antara istighfar dengan penyebutan taubat. Istighfar dan taubat, ya. Dalam Al-Quran Al-Karim terkadang banyak ayat yang menyandingkan antara istighfar dengan taubat. Fayakunul istighfar hina idzin ibaratan an talabil maghfirah bil lisan.
dalam waktu itu, dalam kondisi seperti itu, maka istighfar dimaksudkan adalah apa? Thalabul maghfirah bil lisan, memohonkan ampun dengan lisan sebagai bentuk taubat, sebagai salah satu dari bentuk taubat. Untuk pembahasan taubatnya insya Allah kita bahas di babnya nanti insya Allah. Baik, adapun taubat itu sendiri adalah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, adalah al-iqla'u mi'anidz dzunubi bil qalbi wal jawarihi. Taubat itu apa sih, Pak? Taubat al-iqla'u, menanggalkan. Apa yang ditanggalkan? Ya'anidz dzunubi, dari sederet dosa-dosa yang diperbuat, bil qalbi wal jawarihi, baik itu penanggalannya dari hatinya. Penanggalan dari hati maksudnya gimana, Pak? Menanggalkan dosa dari hati maksudnya apa? Gimana, Pak? Menanggalkan dosa dari hati maksudnya apa? Menyesal. Penyesalan kan bersumber dari hati, bukan dari lisan. Penyesalan itu dari hati. Ya, maka salah satu dari 3 rukun taubat adalah penyesalan, dan penyesalan sumbernya di hati, muaranya di hati. Ketika terdapat penyesalan yang besar di dalam hati, mendorong lisan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendorong anggota badan tercegah dari perbuatan yang buruk yang dia mohonkan ampun kepada Allah tersebut, ya. Jadi taubat itu gambarannya seperti itu. Dia menanggalkan dosa, menanggalkan sederet dosa dengan hatinya dan dengan anggota badannya. Baik. Adapun hukum istighfar itu sendiri, hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, itu sama dengan doa statusnya, sama dengan doa. Itu semua tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau tidak, ya tidak diampuni. Gitu ya. Itu semua sama, itu hukumnya sama dengan doa. Tugas kita adalah mohon ampun kepada Allah. Ya, tugas kita hanya sebatas itu. Semua itu diserahkan kepada Allah. Hak prerogatif Allah, pengabulan permohonan ampun tersebut itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan doa hukum. Namun hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah Rabbuna jalla wa ala menjanjikan pengabulan permohonan pemohonan maghfirah tersebut, ya, terlebih idza kharaja min qalbin munkasirin bidzunub. Terlebih istighfar itu bersumber dari apa? Dari hati yang hancur karena ia telah berbuat dosa. Jadi sekali lagi sumbernya dari hati, ya. Dari hati yang hancur lebur gara-gara apa? Penyesalan karena ia telah berbuat dosa. Kalau seperti ini istighfarnya, besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Taala. Namun kalau istighfarnya hanya sebatas di lisan, mohon ampun kepada Allah di lisan saja, hatinya centang perenang, bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh lisan, maka hukumnya di mana yang dilihat? Hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah enggak melihat kepada tampang kalian, kepada fisik kalian, kepada harta kalian. Yang Allah apa lihat? Yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat kepada hati kalian. Jadi kalau taubat atau istighfar itu bersumber dari hati yang hancur, hati yang patah, hati yang tercabik-cabik karena apa? Karena perasaan menyesal. Karena perasaan menyesal. Ya. Maka yang seperti itulah istighfar yang insya Allah akan dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala permohonan. Gitu ya. Jadi sekali lagi harus seiring sejalan dengan lisan dan hatinya. Ya, dengan lisan dan hatinya. Dan itu semua, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, sekali lagi antara kesesuaian lisan dengan hati ini adalah perkara yang sulit bisa dikerjakan kalau masih dalam kubangan dosa. Sulit. Ya.
Kalau masih dalam zona berbuat nyaman di dalam berbuat dosa, waliyadzubillah, semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala melindungi dan menjaga kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari perkara tersebut ini. Sulit untuk bisa selaras antara lisan beristighfar kepada Allah dan hatinya menyesali dan benci kepada perbuatan tersebut. Sulit. Kesesuaian dan keselarasan antara ucapan dengan hati itu semua karena apa? Karena seseorang benar-benar keluar dari perbuatan dosa. Kalau masih dalam berkutat di perkara tersebut, masih berkutat di dosa tersebut, sulit. Dan masih berkutat dengan dosa, waliyadzubillah, maka sulit untuk bertaubat, Pak, sulit. Betul mungkin lisannya beristighfar, namun hatinya, ya, hatinya entah kemana, gitu ya. Boleh jadi lisannya beristighfar, namun hatinya masih ridho, masih cinta, masih bahkan waliyadzubillah mungkin masih punya keinginan untuk berbuat hal yang serupa, ya. Itu kembali semua ketika ia masih berbuat dosa. Jadi sejatinya taubat itu secara umum dia adalah karakter khas mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bukan mereka orang-orang yang masih berkutat di dosa dan maksiat, Pak. Susah. Coba perhatikan yang sama, ayat-ayat yang memerintahkan tentang taubat itu selalu diawali oleh redaksi apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, kan begitu. Semisal di surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah. Bukan kepada orang yang berdosa disuruhnya, bukan. Karena orang yang masih berbuat dosa sulit untuk taubat, sulit untuk istighfar, selaras antara lisan dan hati itu sulit. Itu semua adalah karakter khas orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan mudah hatinya tertegur dan akan mudah hatinya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sekali lagi kembali ini kepada sikap kita. Kalau kita ingin beristighfar, ingin taubat kita benar, maka tanggalkan sejauh-jauhnya segala bentuk perbuatan dosa. Pernah saya jelaskan kalau tidak salah, perintah untuk bertaubat itu, Pak, perintah untuk bertaubat dalam Al-Qur'anul Karim itu ayatnya madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, itu ayat madaniyah. Artinya ayat itu apa? Turun setelah fase hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Bahkan di surah An-Nasr, surah yang sudah kita hafal, di akhir surah An-Nasr bunyinya apa, Pak? Surah An-Nasr bunyinya apa? Ya, akhir surah An-Nasr apa bunyinya, Pak? Diurut dari awal deh, diurut dari awal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini ayat madaniyah, Pak. Bahkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ayat ini sebagai pertanda akan ajal Nabi sudah dekat. Kenapa? Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Salah satu indikatornya apa? Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Di Amul Wufud, nanti kita di sirah kita belajar namanya Amul Wufud, tahun utusan, para utusan itu datang berbondong-bondong, satu jazirah masuk Islam, ya. Kata Allah, Pak, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah seraya memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah.
mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang maha penerima taubat. Ayat madaniyah, ayat yang turun di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tugas beliau dinyatakan selesai, setelah beliau melewati fase, setelah beliau dan para sahabatnya melewati fase bersabar dalam menghadapi intimidasi dan tekanan dakwah, setelah beliau dan para sahabatnya bersabar dengan hijrahnya, setelah beliau dan para sahabatnya bersabar dalam berjihad, berjuang di jalan Allah, disuruh bertaubat, istighfar, disuruh istighfar. Jadi sekali lagi, istighfar itu, taubat itu identik dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sulit mereka orang yang sekali lagi masih berkutat di bidang dosa, waliyadzubillah, di dosa, untuk beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin lisannya mudah mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, mungkin selepas sholat ya astagfirullah, astagfirullah, tapi pikirannya entah kemana, pandangannya pun entah sambil lihat kemana, ya, apalagi hatinya kemana. Tidak selaras dan sejalan antara apa yang diucapkan dengan hatinya, ya. Tadi disebutkan istighfar itu hukumnya sama seperti doa, semua di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi Allah tidak. Kesempatan besar Allah berikan pengabulan kepada siapa? Kepada istighfar yang bersumber dari hati yang hancur, terpecah belah, tercabik-cabik karena perasaan menyesal telah berbuat dosa, dan itu semua adalah orang yang beriman karakternya. Kalau orang yang berbuat dosa, kita ingat hadis tentang nuktah, ya, bintik hitam, ya, hadis tentang bintik hitam, di mana kata Nabi SAW, apabila si anak Adam berbuat dosa, dititikkan bintik hitam di hatinya. Kalau dia taubat, hilang itu bintik hitam. Kalau berbuat dosa nambah makin banyak bintik hitam, sehingga apa? Makin pekat hitam hati, makin keras hatinya. Sulit taubat seperti itu. Sulit taubat. Gitu ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya untuk mampu dan bisa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemungkinan besar taubat itu diterima, dikabulkan, pertama tadi bersumber dari hati yang tercabik-cabik, terpecah belah, gitu ya. Awsanifu sa'atin min sa'atil ijabah, atau bertepatan dengan pas momennya, waktunya, waktu pengabulan doa. Semisal apa tadi di ayat, bil ashar, di waktu sahur misalnya. Dan sekali lagi, ini identik orang yang beriman. Orang yang berdosa nggak mungkin kepikiran istighfar di waktu sahur. Bangun sengaja di sepertiga malam lalu dia berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah, berdoa, mohon ampun, sulit seperti itu. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir aja perjuangan berat. Ya, sekali lagi, istighfar itu identik dengan orang-orang yang beriman. Kemudian beliau menyebutkan, diriwayatkan dari Luqman, annahu qala li ibnihi, ia berkata kepada putranya, ya bunai awid lisanak Allahumma ighfirli fa inna lillahi sa'at ya la yaruddu fiha sa'ilan. Wahai anakku, awid lisanak, biasakan tuh lisanmu, Allahumma ighfirli, ucapkan apa? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, Allahumma ighfirli. Biasakan tuh ucapan seperti itu. Kenapa? Fa inna lillahi sa'at, karena Allah memiliki waktu-waktu la yaruddu fiha sa'ilan, yang di waktu-waktu itu Allah tidak akan menolak permintaan hambanya. Ya, tidak akan menolak permintaan hambanya. Makanya tidak heran Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan begini, akthiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum matadrawna mata tanzilul maghfirah.
Perbanyak oleh kalian istighfar di rumah-rumah kalian, bahkan fi mawaidikum, di meja makan kalian. Pernah Pak sambil makan ngeriung sama keluarga astagfirullah? Pernah Pak? Pernah, insyaallah. Semoga berikan kemudahan. Istighfar dalam setiap waktu. Di rumah perbanyak istighfar, bahkan sampai di depan hidangan pun terhidang kita banyak istighfar, kata beliau. Di jalan-jalan kalian pun banyak istighfar, di pasar-pasar kalian pun banyak istighfar, di majelis-majelis kalian dan di mana saja kalian berada banyak istighfar. Kenapa? Fa innakum tadrawna mata tanzilul maghfirah. Karena engkau tidak tahu kapan maghfirah Allah itu turun. Boleh jadi maghfirah Allah itu turun ketika kita di jalan misalnya, pas momen waktunya tuh. Hati kita sedang benar-benar fokus kepada istighfar kita. Macet, wah ujian ya Allah, di dunia saja sudah sedemikian panasnya macet ini, apalagi di akhirat ya Allah, apa yang akan saya, hati terpecah belah dalam kondisi begitu. Lalu ia mohon ampun kepada Allah, astagfirullah ya Allah. Boleh jadi momen itu jadi kabulkan doa istighfar, permohonan ampun. Atau boleh jadi ketika hidangan terhidang di depan meja makan bersama dengan keluarga, ia teringat dengan ayat di surah At-Tur di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan Allah akan menyandingkan dan mengumpulkan anak dan orang tuanya di surga kelak. Teringat anak-anak ngeriung, ya Allah, semoga keluarga saya bersama dengan keluarga saya di surga kembali ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Bisa jadi momen itu Allah turunkan maghfirah. Bisa jadi di pasar, bisa jadi dimanapun kita berada, pas tepat momennya Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi makanya perbanyak istighfar, perbanyak permohonan ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun kita berada, karena kita tidak tahu momennya, sekali lagi, kapan Allah menurunkan maghfirah tersebut, kapan Allah Tabaraka menurunkan maghfirah tersebut. Itu ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan banyak sekali keterangan, banyak sekali hadis dan juga ayat dari Nabi SAW, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menunjuk tegaskan bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang maha mengabulkan permohonan istighfar, memberikan ampun, selama sekali lagi si hamba benar-benar fokus dan serius dengan istighfar. Nabi SAW sendiri seorang yang sudah kita tahu, sekali lagi, sosok beliau sudah diampuni dosa yang telah lalu dan bahkan sampai akan datang. Namun kata beliau apa? Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya ini mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Itu baginda Nabi SAW. Ya Allah. Ya. Itu sekali menunjukkan akan bagaimana lembutnya hati Nabi. Karena sulit kalau hati keras untuk istighfar, itu sulit. Ini bisa terbayang bagaimana lembutnya hati Nabi. Dalam sehari bisa 70 kali lebih istighfar, itu luar biasa. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini motivasi bagi kita, bahwasannya baginda Nabi SAW bersabda, kata beliau, ya, inna abdan adnaba dzanban faqala rabbi adnabtu dzanban faghfirli faqala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih ghafartu li abdi. Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Lalu ia berkata, Rabbi, ya Rabbku, aznabtu dzanban, saya telah berbuat dosa, faghfir li, ampuni saya ya Allah. Lalu Allah berfirman, alima abdi annahu rabb, apakah ia tahu dia punya Rabb, punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan juga Rabb yang maha menyiksa, yang sanggup untuk menyiksa, memberikan siksaan atas dosa tersebut. Ya. Jadi ini redaksi pertanyaan dari Allah yang menunjukkan akan betapa si hamba ini benar-benar tulus dengan istighfarnya. Dia sangat berharap akan ampunan Allah. Maka kata Allah apa? Ghafartu li abdi, saya ampuni hambaku tersebut.
Di kali yang kedua sama, si hamba mengatakan, ya Allah saya berbuat dosa, mohon ampun. Ampuni, Allah ampuni lagi. Terus sampai 3 kali seperti itu, Allah ampuni. Ini menunjukkan akan bagaimana Allah itu maha luas karunia ampunannya, dan ketika si hamba serius dengan taubatnya, maka Allah Rabbuna Jalla wa'ala maha mengampuni dosa. Gitu ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata begini, ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah bagi mereka orang-orang yang didapati banyak dalam sahifahnya, lembaran amal perbuatan yang nanti kelak dibagikan. Beruntung bagi mereka yang terdapat di dalam sahifahnya itu istighfaran katsira, banyak istighfar di dalamnya. Kan mayal fidu min qaulin, ya, dalam surah Qaf Allah menyebutkan mayal fidu min qaulin, tidak ada satupun kata yang terucap illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada raqibun atid yang mencatatnya. Kata Ibunda Aisyah, berbahagia mereka orang yang di dalam lembaran catatan itu banyak istighfar di dalamnya. Ya, sekarang kita komitmenkan diri kita niatkan sungguh-sungguh diri kita untuk memperbanyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, dalam setiap waktu dan kesempatan. Astagfirullah wa atubu ilaih, saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Perbanyak astagfirullah wa atubu ilaih. Baik, Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada kalian akan penyakit sekaligus juga menunjukkan kepada obat. Fa amma da'ukum, adapun penyakit kalian apa? Fadzunub, dosa. Penyakit kita itu dosa. Apa doa, apa dawanya, obatnya apa? Obatnya adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu beliau berkata begini, ma'alhamallahu subhanahu abdan al-istighfar wa huwa yuridu ayyu'adzibah. Tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada si hamba untuk istighfar dengan benar-benar istighfar. Tidaklah Allah memberikan taufik, memberikan ilham, kemampuan dan taufik, keinginan dan kekuatan untuk istighfar, ya, dalam kondisi Allah ingin mengadab orang tersebut. Gak mungkin, kata beliau. Kalau Allah sudah memberikan nikmat taufik berupa kemauan dan kemampuan kita istighfar, menunjukkan itu tanda baik bagi kita. Allah nggak mau mengadab dan menyiksa kita, ya. Allah nggak mau mengadab dan menyiksa kita, maka Allah memberikan taufik kepada kita untuk apa? Beristighfar. Maka husnudzon dan optimis, husnudzon kepada Allah, Allah kabulkan doa permohonan ampun kita, dan optimis terus, ya, untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ali bin Abi Thalib begitu, Allah tidak akan mungkin memberikan taufik untuk kita beristighfar dalam kondisi Allah ingin menyiksa kita, nggak mungkin, gitu ya. Berarti Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa istighfar dan mau istighfar, itu pertanda baik bagi kita. Baik, itu istighfar. Selanjutnya doa, perkara yang sangat bermanfaat baik bagi hidup dan sehatnya hati kita adalah doa. Allah Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan berikan kepada kalian. Allah Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita di ayat tersebut, yaitu di surah Ghafir ayat ke-60. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah menjanjikan pengabulan, pengijabahan doa. Allah memerintahkan dan Allah berjanji mengabulkan doa. Dan bahkan Allah lanjutkan firman-Nya dengan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang istikbar, menyombongkan diri itu. Menyombongkan diri. An ibadati, dari beribadah kepadaku. Ibadah di sini maksudnya apa tadi? Doa. Jadi mereka orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, saya kelak dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Ya. Jadi di satu ayat Allah memerintahkan kita berdoa, Allah menjanjikan pengabulan doa, dan Allah ancam bagi orang yang gak mau berdoa. Ya. Allah ancam bagi mereka orang yang berdoa, dan dimasukkan kategori orang yang gak mau berdoa itu adalah orang yang
sombong. Allahu Akbar. Siapa kita ya? Siapa kita di hadapan Allah tabaraka wa taala? Ya fa subhanallahil azim dzil karamil fayyad wal judit mutatabi' ja'ala su'ala 'abdihi li hawaiji wa qada'i ma'aribihi ibadatan lahu. Maha suci Allah tabaraka wa taala yang maha agung, zat yang maha mulia, yang melimpah ruah kemuliaannya, yang kedermawanannya niscaya akan saling susul menyusul. Pemberian dan karunia Allah tidak putus-putusnya. Allah tabaraka wa taala menjadikan permohonan hamba, permohonan kita, yang notabene permohonan kita itu kan untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menginginkan sesuatu yang kita inginkan dan menolak sesuatu yang kita mau hindarkan, kan begitu? Itu kepentingan kita semua. Tidak ada kepentingan Allah di dalamnya, kepentingan kita untuk hajat dan kebutuhan kita. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha luas karunianya menjadikan perbuatan kita seperti itu. Memohon kepada Allah untuk kepentingan kita dijadikan sebagai ibadah, bayangkan. Dijadikan sebagai ibadah. Ya, dijadikan sebagai ibadah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mencela sedemikian besarnya celaan bagi mereka yang enggan berdoa dengan sebutan tadi apa? Istighfar, istikbar, sombong. Sehingga dalam hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang enggan berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Yang enggak mau berdoa, Allah murka kepada orang tersebut. Sehingga ada sebuah syair yang bagus sekali. Dalam syair itu dikatakan begini, "La tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bani adam yaghdabu." Janganlah kalian meminta kepada Bani Adam, janganlah kau meminta kepada Bani Adam kebutuhan hajatmu, jangan seperti itu. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah itu murka kalau engkau meninggalkan berdoa kepadanya, sementara Bani Adam murka kalau kita banyak meminta kepadanya. Berbeda ya. Maka kata sang penyair itu, jangan banyak minta kepada anak Adam, mintalah kepada zat yang pintunya gak pernah tertutup. Berbeda. Manusia kalau kita banyak minta marah. Adapun Allah dengan banyaknya meminta kita justru malah semakin cinta. Gitu ya. Jadi jangan ada persepsi, oh saya malu banyak minta kepada Allah. Justru dengan seperti itu menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, menunjukkan sangat butuhnya dan bergantungnya kita kepada Allah, dan kita Allah suka perkara tersebut. Menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Allah, menunjukkan kelemahan diri di hadapan Allah. Jadi jangan malas dan jangan segan untuk berdoa. Jangan malas dan jangan segan berdoa. Dan jangan hiraukan, aduh saya udah berdoa sekian lama enggak dikabul. Jangan hiraukan itu, fokus berdoa saja, karena itu ibadah. Berdoa kita itu ibadah. Fokus kita jangan kepada pengabulannya, fokus kita kepada ibadahnya aja, itu berdoa berupa doa. Gitu ya. Dalam firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nahl, Allah firman, ya, amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Ya, bukankah Allah tabaraka wa taala zat yang maha mengabulkan doa dari orang-orang yang meminta, ya. Dan Allah pun zat yang maha menyingkap atau menghilangkan keburukan. Allah pun berfirman, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila manusia bertanya, hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa ini qarib, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah, aku maha mengabulkan, mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku, gitu ya. Sehingga dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, baginda Nabi SAW sabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi enggak usah kita malas dalam berdoa. Enggak usah fokus kepada pengabulan, enggak usah fokusnya kepada doa. Kita banyak berdoa itu aja fokusnya. Pengabulan doa itu hak prerogatif Allah tabaraka wa taala.
Yang penting ikhtiar kita, satu diantaranya doa. Doa itu ikhtiar ya. Doa itu ikhtiar. Ikhtiar kita salah satu diantaranya adalah doa, ya, harus maksimal. Lihat momennya, lihat waktunya. Sebagaimana istighfar tadi, perbanyak di waktu manapun. Karena boleh jadi doa kita dikabulkan pas momen itu. Ya, dan juga tentu adab-adabnya dijaga. Intinya ikhtiarnya kan maksimal. Berdoa kita berarti salah satu konsep ikhtiar kita kan doa. Doa kita harus maksimal, ikhtiarnya maksimal. Dari mulai adab-adabnya, dari mulai kita hindarkan penghalang-penghalangnya kan gitu. Maksimal lah dalam berikhtiar nih, dalam berdoa. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis Salman, ya, Farisi dari dalam diriwayatkan Abu Dawud juga Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun karim." Allah itu zat yang maha malu dan maha mulia. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ay yaruddahuma sifra khaibatain. Allah itu zat yang maha malu dan ia maha mulia. Allah malu kalau si hamba mengangkat tangan kepada Allah meminta, kemudian mengembalikan si hamba itu mengembalikan tangannya dalam kondisi Allah enggak mengabulkan doanya. Allah itu malu kalau seperti itu. Si hamba mengangkat tangan, salah satu adab doa mengangkat tangan ya. Al-Imam Asy-Syaukani bahkan pernah merangkum sampai ada 50 riwayat yang menunjuk tegaskan doa itu dengan mengangkat tangan. Salah satu adab doa. Tapi nggak semua doa mengangkat tangan. Doa masuk kamar mandi nggak usah angkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nggak usah angkat tangan karena itu tidak dicontohkan doa. Jadi ada beberapa doa yang memang ada tempatnya untuk mengangkat tangan. Doa memakai baju nggak usah angkat tangan dulu. Doa mau bercermin berkaca nggak usah angkat tangan. Ada beberapa doa yang memang di sana ditempatkan mengangkat tangan. Salah satu adabnya mengangkat tangan. Ya, dalam hadis ini disebutkan Allah itu malu kalau si hamba menurunkan tangannya setelah berdoa tanpa ada pengabulan doa. Allah malu seperti itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Dikit lagi Pak ya, sebentar dikit lagi. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, la tu'jizu fi du'a fa innahu la yahlik ma du'ai ahad. Janganlah kalian malas dalam berdoa karena tidak ada seorang pun yang binasa dengan doa. Jadi doa itu kan nggak capek, nggak ada yang binasa gara-gara berdoa saya bilang nggak begitu, nggak capek doa itu. Jadi jangan malas dalam berdoa. Ya. Kemudian ya man min muslim, ya ma min dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha itsmun wa la qati'atur rahim illa ata'allahu. Tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah ya dengan satu doa yang dengan catatan tidak ada di dalam doa itu unsur dosa. Kalau doanya meminta perkara yang berbuah dosa ya nggak bisa. Atau tidak ada unsur di dalamnya unsur memutuskan hubungan silaturahim, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya dengan salah satu dari 3 perkara. Saya ulangi, tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah yang di dalam doanya itu tidak ada unsur apa tadi? Tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur pemutusan hubungan silaturahim, melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya dengan salah satu dari 3 perkara. Ada 3 metode pengabulan doa. Yang pertama, imma ayu ajilallahu da'wah, yang pertama disegerakan balasannya. Jadi ia minta apa diberi langsung waktu itu juga. Diberi sesuai dengan apa yang diminta. Atau yang kedua, wa imma yudkhirallaha wa yudkhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, metodenya dengan cara disimpan bagi dia doanya untuk diberikannya nanti di akhirat. Ia berdoa satu perkara di dunia tidak dikabulkan, nanti dikabulkannya kelak di akhirat. Deh. Tentu kalau balasan di akhirat jauh lebih besar ya. Dan yang ketiga, imma ayyusrif anhu minas su'i mithliha. Atau yang ketiga metode pengabulannya itu apa? Dengan cara dipalingkan dari dia, yaitu berupa keburukan yang semisal dengan serupa selevel dengan doa yang dia panjatkan. Jadi husnudzon pasti ada jawabannya. Salah satu dari 3 pengabulan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, di akhirat. Kalau tidak, dipalingkan dari musibah dan bencana yang selevel dengan doa yang kita minta. Terakhir,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata begini, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a, faman alhama du'a fa inal ijabah. Ini senada dengan ucapan tadi Ali bin Abi Thalib di dalam istighfar. Saya tidak memikirkan terkait dengan pengabulan doa, yang saya pikirkan tuh doa saja. Karena kalau Allah sudah memberikan taufik kita untuk berdoa, pasti ada pengijabahan di situ. Nah, gitu. Jadi kata Umar bin Khattab, saya tidak memikirkan, fokus pikiran saya tidak kepada pengijabahan doa. Yang saya fokus pikiran saya kepada apa? Berdoanya saja. Karena kalau Allah sudah memberikan taufik untuk saya berdoa, pasti ada pengijabahan di situ. Karena nggak semua orang mau berdoa, apalagi doa bersumber dari hati yang benar-benar tulus. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Wah, belakang dulu, Pak. Lebih dulu angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Memang pengabulan doa, pengijabahan istighfar atau permohonan ampun tabarok kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sekali lagi hak prerogatif Allah tabaraka wa taala. Adapun yang bisa kita laksanakan adalah istighfarnya aja, permohonan ampun. Dan ciri-ciri dari dosa kita diampuni atau tidaknya, ada beberapa keterangan dan penjelasan dari para imam terkait masalah, para ulama terkait diantaranya. Salah satu diantaranya gini, al-hasanat, kebaikan itu, ya, salah satu tanda kebaikan itu diterima di sisi Allah adalah al-hasanatu ba'daha, adanya kebaikan yang berkesinambungan setelahnya. Jadi salah satu kebaikan itu adalah istighfar. Ketika kita istighfar kepada Allah, lalu indikasi istighfar kita diterima di sisi Allah bagaimana? Adalah dengan adanya kebaikan-kebaikan yang lahir setelah itu. Kebaikan-kebaikan yang lahir setelah itu. Istighfarnya tidak hanya berhenti di satu momen, tapi dia terus berkesinambungan di antara. Ya, seperti itu. Jadi kaidahnya, salah satu perkara yang disebutkan oleh para ulama, kaidah amal soleh kita diterima adalah adanya al-hasanatu ba'daha, adanya kebaikan yang lahir berkesinambungan setelah kebaikan tersebut. Dia berkesinambungan terus. Itu yang disebut dengan istiqomah, gitu ya. Wallahu ta'ala. Pernah gitu, Pak? Gimana, Pak? Mohon maaf, Pak Ketua. Rakyat dulu ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu. Baik, ya tadi disebutkan semisal dalam Lataiful Ma'arif, ya, terkait dengan indikasi amal soleh kita diterima sisi Allah tabaraka wa taala adalah adanya tadi al-hasanatu ba'daha, adanya kebaikan-kebaikan yang lahir setelah kebaikan tersebut, gitu ya. Jadi adanya berkesinambungan gitu, berkelanjutan, tidak musiman ibadahnya gitu ya. Istighfarnya tidak musiman, taubatnya tidak musiman, lagi musim ingin cari suara baru tobat gitu ya, ingin musim cari dukungan baru, enggak seperti itu. Tidak musiman, taubatnya tidak musiman, taubatnya tidak karena sedang bangkrut dia taubat, pas giliran sudah jaya lupa, enggak begitu. Jadi taubatnya berkesinambungan, amal solehnya pun demikian, berkesinambungan terus sampai akhirnya dia menutup dengan husnul khotim, gitu ya. Gimana Bapak? Oh, 1 menit lagi. Gimana Pak? Masya Allah, barakallah. Ya.
mimbabil aula tentunya ya, mimbabil aula lebih utama lagi karena baginda saja seperti itu, baginda Nabi saja seperti itu, apalagi kita yang sangat membutuhkan, yang sangat membutuhkan. Itu salah satu daripada motivasi bagi kita betapa baginda Nabi saja yang sudah jelas dosanya dikabul diampuni, toh ternyata istighfar sampai sebanyak, apalagi kita mimbabil aula lebih utama lagi. Begitu. Gimana Pak? Semoga menjadi indikator kebaikan bagi kita semua ya. Ini banyak yang bertanya pas momen istighfar nih insyaallah ya. Baik, iya, ini panjang bahasnya Pak ya. Intinya gini Pak, salah satu bentuk ikhtiar dan salah satu bentuk amal soleh adalah doa. Jadi doa itu kan doa huwal ibadah. Jadi kalau tidak bisa dipisahkan antara ibadah dengan amal soleh dengan doa itu nggak bisa dipisahkan karena doa itu sendiri amal soleh dan doa itu sendiri ikhtiar kan begitu, kan dipisahkan. Jadi ya tadi kita harus fokus kepada perkara yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab, satu diantaranya fokus kepada doa saja, fokus doa. Gak usah fokus kepada perkara yang lain. Selama Allah memberikan taufik maka di sana ada pengampunan. Kurang gitu Pak ya. Karena ini jabaran luas, insyaallah. Kurang lebih gitu Pak. Wallahu taala alam bisawab, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.